Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di channel ini ya. Channel yang membahas tentang cerita-cerita dan kita saling bercerita, atau kita mendengarkan cerita, atau kita mendapatkan cerita, atau kita mengalami cerita. Yang penting kita bercerita. Oke. Untuk yang video kemarin yang berjudul 1 jam bercerita itu membahas tentang seputar YouTube dan pengalaman. Ya, kita lanjutkan lagi. Lah, ini ada judul ada apa dengan YouTube. Nah, ada apa dengan YouTube? Tanda tanya. Ya, pasti bertanya. Ya, ada apa dengan YouTube? Ada yang tanya, ada yang bilang kalau sekarang YouTube itu semakin susah ya dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, beberapa tahun yang lalu ya. YouTube itu semakin susah mendapatkan sub ya, sedikit-sedikit spam, akhirnya subnya hilang. Dikira apa ya? Dikira unsub dan lain-lain ya, itu padahal spam. Kalau pengen nggak spam ya ikuti aturannya, itu ada aturannya. Cara tidak spam bagaimana pasti sudah ada artikelnya ya, itu silahkan cari di Google, di yang lain-lain pasti banyak sekali konten kreator atau penulis yang menuliskan itu. Kemudian susah sekali viewnya, naik view ya. Kalau dulu mudah, sekarang susah. Yang ketiga, susah untuk mendapatkan monetisasi ya. Ya, itu yang kita bahas pertama. Ada apa dengan YouTube ya. Sebenarnya ini bukan YouTube-nya ya yang ditanyakan ya, tapi kita melihat beberapa tahun ke belakang, waktu pertama-tama YouTube itu ada aplikasinya. Yang pertama yaitu saat mengupload video itu dulu tidak ada aturan 1000 subscribe sama 4000 jam tayang. Semuanya diupload pasti akan mendapatkan iklan dan masuk ke AdSense langsung ya. Terus selang beberapa tahun akhirnya diberi aturan 10.000 jam tayang baru bisa mendaftarkan partner YouTube atau monetisasi ya itu. Lah, di sini itu bukan ada apa dengan YouTube, tapi kita yang dituntut untuk lebih berkreatif lagi ya, dari yang tidak ada aturan yang sangat mudah sekali kemudian menuju ke aturan yang lebih berkualitas atau lebih tingkatnya lebih tinggi lagi ya. Setelah dari upload langsung mendapatkan iklan dan bahkan dolar langsung masuk. Dan yang kedua, ada 10.000 jam tayang baru bisa mendapatkan partner YouTube. Dan setelah kesana lagi, setelah beberapa berjalan lagi, itu aturannya naik lagi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Lah, di sini ini adalah setiap aplikasi pasti akan memberikan aturan-aturan yang baru untuk menaikkan kualitas atau meningkatkan kualitasnya. Karena semakin banyak penggunanya pasti semakin susah juga aturannya ya, karena semuanya bertuju ke situ. Apalagi ini YouTube bisa menghasilkan dolar atau bisa menghasilkan uang yang dirupiahkan. Lah, ini juga bisa cocok untuk kerja sampingan ya. Saya sarankan YouTube itu jangan sampai dibuat sebagai kerjaan pokok. Kalau bisa ya kerjaan sampingan. Tapi setelah hasil dari YouTube ya, kalau sudah menghasilkan YouTube ya ditabung kemudian cari bisnis yang lain yang sekiranya sekiranya bisa menghasilkan setiap hari atau setiap minggu ya. Itu kalau YouTube ini tetap berjalan, tapi ya jangan dibuat pokok, buat sampingan saja ya. Oke.
Setelah itu tadi kita kembali ke aturannya. Semakin kesini pasti kualitasnya semakin dijaga, semakin tinggi. Bukan dipersulit ya, tetapi menaikkan kualitas supaya konten kreator itu benar-benar yang tidak asal-asalan, ya, tidak sak-sae, tidak sembarangan, ya, tidak ugal-ugalan, ya itu. Ya, berarti konten kreator harus berpikir, harus bisa membuat video yang sekiranya mengundang penonton kembali menonton, ya, mengundang penonton kembali menonton. Tidak asal-asalan. Kalau bisa itu yang satu nice atau satu tema, ya. Satu tema, semisal mancing ya mancing terus, semisal kalau pembelajaran terus, olahraga terus dan sebagainya. Ya, masak ya masak terus, atau vlog ya vlog terus. Ya, itu lebih mudah direkomendasikan oleh pihak YouTube. Dan setelah untuk menaikkan kualitas, nah ini kita tadi sudah tiga ya itu sub, jam tayang, dan monetisasi. Ya kita bicarakan sub dulu. Banyak yang bilang kalau sekarang itu susah mencari subscribe, ya, mencari subscribe susah. Ya, itu bukan susah, ya, karena aturannya semakin diperketat. Dan kalau sudah begini, ya kita kembali lagi ke video masing-masing, yaitu video yang lebih bermanfaat bagi orang lain atau hiburan, ya, hiburan bagi penonton, ya, yang mendidik. Nah, yang mendidik itu pasti otomatis subnya akan naik sendiri dan tidak spam. Yang spam itu biasanya saling subscribe atau yang lain-lain, yaitu. Ya, kemudian 4.000 jam tayang, ya. 4.000 jam tayang itu ya sama sebenarnya, susah gampang, ya, susah gampang. Kalau bilang susah ya susah, bilang gampang ya gampang, tergantung hoki-hoki masing-masing atau rezeki masing-masing. Tapi kita tidak bisa memaksa untuk harus view-nya harus banyak, kita tidak bisa. Kita kembali lagi ke channel masing-masing. Kalau channel kita sudah disukai beberapa orang kembali melihat, itu pasti akan direkomendasikan dari pihak YouTube. Nah, kemudian bagaimana untuk mendapatkan sub dan 4.000 jam tayang yang baik, ya, atau tidak spam, atau jam tayangnya juga tidak hilang, yaitu dikembalikan ke konten kreator masing-masing. Buatlah yang bermanfaat, buatlah yang berkreatif, atau buatlah yang informatif, buat pembelajaran, ya, karya yang bermanfaat bagi penontonnya. Pasti tidak akan di unsub atau dihilangkan tanda merahnya, ya. Terus 1.000 subscribe sudah, jam tayang sudah, dan sekarang adalah monetisasi, ya. Monetisasi banyak yang bilang itu susah di monet, atau kurang lebihnya ya susah berpartner. Ada yang bilang konten berulang, ada yang bilang padahal itu video ori, padahal kok tidak memenuhi syarat. Ya, itu kembali lagi, cek dulu video-video masing-masing saat mendaftarkan monetisasi. Kalau memang mendaftarkannya itu ada video yang mengambil dari YouTube lain, yaitu segera hapus saja. Ya, itu salah satu yang menimbulkan atau pelanggaran konten berulang. Ya, itu harus teliti. Ya, sebelum
mendaftarkan atau mendaftarkan partner YouTube itu ya dilihat dulu atau baca dulu aturan kebijakan YouTube yang tahun 2022. YouTube itu setiap akhir tahun pasti ada seperti apa ya, seperti rapot, seperti pembenahan, seperti koreksian ya, untuk meningkatkan kualitas ya. Bahkan sebulan sekali juga ada apa ya, koreksian atau untuk meningkatkan kualitas, yaitu pembetulan ya, pasti itu. Jadi harus sering-sering baca aturan-aturan yang semakin berubah-ubah di YouTube. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas aplikasi YouTube dan sehingga tidak digunakan sembarangan ya, digunakan sembarangan. Itu. Lah untuk mendapatkan view bagaimana? Nah, itu tentunya pasti konten kreator itu pasti sudah banyak sekali yang membuat tutorialnya. Ya itu tinggal ikuti saja, kemudian pakailah yang sesuai channel teman-teman masing-masing. Nggak bisa ya channel A, misal channel A ya, oh caranya mendapatkan jam tayang seperti ini, lah dipakai di channelmu. Sudah nggak naik ya nggak naik karena sudah beda ya. Coba channel B, caranya seperti itu. Oh iya, caranya dimasukkan ke channel teman-teman. Oh akhirnya bisa, ya sudah dipakai channel B itu. Jadi tidak bisa setiap channel itu disamakan ya, kekuatan channel itu beda-beda, jadi tidak bisa disamakan. Lah disinilah letak konten kreator harus sering baca, sering mencari trik, sering mencari kekuatan channelnya ya. Jangan malas-malas. Kalau saya sendiri ya jangan ditiru, saya itu malas dan lebih lebih suka ya seperti ini, ngomong saja sebenarnya. Tapi tidak apa-apa kalau omongan bermanfaat ya dipakai, kalau enggak ya kita berteman saja, berkenalan. Oh ini ternyata omongannya ini tidak cocok, omongannya ini cocok, ya itu tidak apa-apa ya, itu dipakai. Kalau nggak bisa ya nggak usah dipakai. Kalau nggak work ya nggak bekerja di channelnya ya nggak usah dipakai. Kalau bekerja di channelnya dipakai. Nah itu. Nah kita kembali lagi ke ada apa dengan YouTube. Ya, YouTube itu bukan ada apanya, bukan ada apa dengan YouTube, tapi kita dituntut untuk meningkatkan kualitas video kita atau kualitas supaya penonton kita betah, supaya penonton kita kembali lagi setelah menonton. Lah bagaimana caranya? Yaitu tadi satu tema kalau bisa, atau satu niche ya, satu temanya itu terus kok belum direkomendasikan ya. Lah kalau belum direkomendasikan, coba perbaiki jam uploadnya. Jam uploadnya itu ya sekiranya sekitar jam 8 ya 8 ya. Kembali lagi tadi sudah saya bahas di awal. Kok masih begitu, kok tidak naik-naik. Nah, terus kita jalan satu-satunya yaitu kita sudah berusaha ya toh, sudah ikhtiar dan kemudian yang terakhir pasrahkan dan jangan menyerah. Boleh pasrah tapi tidak boleh menyerah. Kalau pasrah itu ya sudah berusaha, sudah ikhtiar, tinggal pasrahkan. Jangan apa-apa sudah menyerah. Yaitu. Tapi jangan menyerah untuk upload terus. Pasti ada
salah satu video yang viral atau yang meledak. Nah, kalau meledak tinggal itu berapa menit yang meledak. Semisal 10 menit video yang meledak, kemudian view-nya berapa? 500.000. Ya tinggal dikalikan 500 sama 10 menit, berapa itu menit? Ya 500.000 berarti 5 juta menit. 5 juta menit berarti sudah cukup untuk memenuhi 500 menit dikali 10 menit. Nah, berarti 5 juta itu 5 juta 500 view kali 10 jadinya 5 juta. 5 juta itu di jadikan menit sudah memenuhi syarat itu. Kemudian subnya bagaimana? Subscribe-nya pasti akan menyusul ya, akan menyusul. Kalau kita sering upload video pasti akan naik juga subnya. Nah itu jangan pernah menyerah ya. Kembali lagi, ada apa dengan YouTube? Bukan ada apa dengan YouTube, tapi kita dituntut untuk menjadi yang lebih kreatif lagi ya, lebih kreatif lagi. Tanya sama teman-teman yang seprofesi, tanya yang senior-senior, atau komen di youtuber yang terkenal atau jutaan view, pasti dijawab ya. Aku yakin youtuber yang lain pasti juga akan membantu youtuber pemula ya, karena rezeki sudah diatur ya, rezeki sudah diatur. Tapi tambahan rezeki kita boleh berusaha sendiri. Tambahan rezeki kita tidak tahu rezeki kita itu sudah sekian, tapi kalau kita berusaha, tambahan rezeki pasti akan mencari tambahan rezeki pasti akan bertambah juga. Lah ini ya, di sini kan kita tinggal sharing, tinggal bicara, tinggal kalau cocok ya komen lah, kalau enggak cocok ya enggak apa-apa. Tapi kalau bicaranya kalau sarannya bagus dipakai, kalau tidak bagus enggak usah dipakai. Idep-idep atau apa ya namanya, bahasa Indonesia idep-idep apa ya, kalau bahasa Inggris kalau bahasa Jawanya idep-idep. Kita berkenalan, nah itu loh, kita kenalan lewat channel ini ya, biar kita tidak tidak saling mengenal lah intinya di dalam ini, di dalam online ini ya. Kita berusaha YouTube, bermain dengan YouTube ya. YouTube itu banyak sekali sih untuk mendapatkan dolar, uang. Yang pertama lewat endorse bisa, lewat AdSense bisa ya. Kemudian promosi termasuk endorse itu ya, endorse itu ya promosi ya itu. Nah, makanya kalau sudah yakin terjun di YouTube, maksimalkan. Tapi jangan dibuat pokok ya, nanti ndak stres ya, ndak sakit hati ya. Fokus dulu upload, perbaiki dulu konsisten, nanti view dan sub akan muncul sendiri. Nah itu nggak apa ya, yang paling susah itu kan konsisten ya, konsisten jam upload. Kalau pengen konsisten jam upload ya itu buat aja, buat video yang banyak. Semisal videonya apa itu ya, videonya 1 jam, nah, videonya 1 jam dipotong ya, dipotong 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit, nah kan jadi 6. Lah 6 itu tinggal upload saja, upload kan berarti 6 hari 6 hari tidak membuat konten, berarti kontennya itu 1 hari saja. Nah itu terus kalau pengen seminggu ya udah
dibuat 70 menit. 70 menit kemudian dipotong ya. Kemudian diupload setiap satu, kamu tulis saja ya, part 1 upload, part 2 upload, part 3 upload, setiap hari satu. Kalau waktunya longgar bisa setiap hari 3 kali. Banyak ya youtuber setiap hari 3 kali upload ya. Ada pagi, siang, sore, pagi, siang, malam, tergantung penontonnya ya. Kalau penontonnya itu rame di pagi ya, kalau negaranya Indonesia atau negara Asia pasti kan pagi ya, satu jamnya kan hampir sama seperti Thailand, Malaysia, terus itu jamnya kan hampir sama ya, WIB juga ya. Jam 7 ya jam 7, jam 8 ya jam 8 gitu. Kamu upload di situ biasanya pagi atau siang atau sore. Carilah tempat waktu di mana para penonton itu sedang beristirahat atau santai-santai melihat YouTube atau perkembangan yang lain ya. Gitu. Kalau satu video saja menghasilkan berapa ya? 30 menit lah, 30 menit satu video, 30 menit. Nah 30 menit itu kamu bisa meledak 100.000 view. Nah 100.000 view itu bisa meledak langsung, tidak perlu lama-lama untuk mencapai target 4.000 jam tayang. Nah makanya buatlah video kualitas yang bagus. Kalau saya ini kualitasnya dari gambarnya kurang jelas, dari dari gambarnya kurang jelas, dari suaranya mungkin ya kurang jelas, terus dari bahasanya juga masih acak-acakan ya. Tapi pesan dan caranya itu dipakai yang benar. Yang tidak benar nggak usah dipakai ya. Itu jangan ditiru. Kalau bisa seperti youtuber yang lain ya, pencahayaannya jelas, bahasanya yang lebih jelas lagi, atau bahasanya ditata lagi pakai bahasa Indonesia yang baik. Kalau saya ini kan bahasanya acak-acakan, bahasa Indonesia campur bahasa Jawa, tapi juga kalau orang bilang itu medok. Nah, medok itu seperti deso ya, seperti deso bahasanya. Dan di sini juga tempatnya juga kurang terang dan masih berantakan juga, tapi tidak apa-apa. Yang penting saya menyampaikan pengalaman saya, pesan yang saya berikan untuk memberi semangat teman-teman supaya tidak menyerah dalam dunia perkontenan YouTube. Kalau bisa konten yang bermanfaat, konten yang mengundang penasaran untuk melihat video berikutnya, dan konten berbagi atau informatif. Nah itu jangan konten yang merugikan pihak lain ya, atau pihak lain. Nah itu ya, tiga itu ya tadi, caranya subscribe, caranya view, dan mendaftarkan monet. Itu kembali ke channel masing-masing ya. Jangan sampai berhenti mengupload, jangan sampai intinya menyerah lah, jangan sampai menyerah. Harus rajin-rajin, walaupun tidak banyak penontonnya, tapi tetap dulu kita bukan artis ya, harus melalui proses. Kalau artis upload satu video pasti langsung meledak, apalagi artis yang sedang naik daun, sedang viral, itu pasti upload sekali naik ya. Kalau ndak naik ya ndak usah dipakai ya. Mesti kalau ndak naik
view-nya, ya tetap jangan menyerah karena kita orang biasa, bukan artis, ya. Sekali nggak naik, terus 2 kali, 3 kali, terus saja nanti pasti akan naik. Jangan asal-asalan upload, lah. Kemudian ini pembahasan tentang ada apa dengan YouTube. Tadi sudah saya berikan, YouTube itu ya nggak ada apa, bukan ada apa dengan YouTube, tapi kita dituntut untuk lebih kreatif lagi, lebih berinovatif lagi, ya, kontennya. Berarti isi videonya ya sebagai hiburan, sebagai informatif, untuk memberikan apa ya, pengalaman. Ya ini seperti itu ya. Jadi teman-teman semua jangan sampai mudah menyerah. Tidak ada YouTube yang gagal ya, tidak ada YouTuber yang gagal. Yang ada hanya YouTuber yang tidak mau mengupload video ya. Kalau mengupload video, kamu lihatlah YouTuber yang yang sudah banyak subscribernya dan viewnya, itu pasti setiap hari mengupload dengan rutin. Contoh ya, Deddy Corbuzier, nah itu pasti setiap hari itu mengupload, dan bahkan minggu itu pasti ada acara somasinya ya. Kemudian ada YouTuber siapa itu, banyak lah yang artis-artis itu pasti setiap hari mengupload, kalau enggak 1-2 video. Bahkan kalau memang benar-benar ada timnya, itu pasti bisa mengupload 3 hari, pagi, siang, malam ya. Tapi kalau dulu itu saya sering mengikuti videonya Hajar Pamuji ya, yang Dimas itu lah. Terus saya terinspirasi dengan Hajar Pamuji itu. Saya pengen membuat film pendek seperti itu, tapi pengalaman saya sudah mengumpulkan teman-teman, tapi ternyata ya adalah karena menyatukan satu tujuan itu memang susah. Sampai saya japri sama Pak Hajar Pamuji ya, saya Hajar Pamuji dikasih kameranya jenis apa, terus caranya pengambilan suara apa, kemudian caranya membuat materi itu bagaimana, diambil hari apa, itu bagaimana menyatukan pemain-pemainnya, yaitu ternyata ambil hari libur, kemudian buat video 3 atau berapa, setiap berapa seminggu sekali kayaknya. Kalau Hajar Pamuji itu seminggu sekali itu diupload ya, itu upload. Nah itu saya terinspirasi dan sudah mengumpulkan teman-teman ya. Kemudian kita berempat sudah berjalan, tapi teman yang satu itu mengundang teman yang lain untuk bergabung dengan alasan, dengan syarat dia punya alat-alat yang lebih canggih, atau gimbal, atau yang membuat video itu biar tidak goyang-goyang. Tapi ternyata malah dikuasai karena merasa teman itu tidak usah disebutkan namanya. Akhirnya saya terjun sendiri ya, seperti ini, kita buat seperti ini. Tapi suatu saat saya juga pengen sekali membuat film pendek yang untuk hiburan ya. Saya punya cita-cita seperti itu. Semoga saja kedepannya saya bisa mewujudkan apa yang saya inginkan. Itu ya. Setelah kesini saya aturan YouTube semakin bagus dan semakin kita disuruh berkreasi dan akhirnya saya membuat
video seperti ini ya, saling berbagi, saling saling apa ini, saling berbagi, saling memberi motivasi, saling menyemangati supaya channel-channel kita bisa terbang tinggi dan bisa bersaing dengan youtuber-youtuber luar biasa. Amin. Nah, tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang mustahil. Kalau semuanya dicoba, semuanya berusaha, pasti bisa ya. Itu saya ulang lagi, tidak ada youtuber yang gagal. Yang ada adalah youtuber yang tidak mengupload video. Nah itu, yang tidak mengupload video itu pasti akan berhenti viewnya ya. Apa ya, di dulu waktu saya tahun 2015 itu sudah membuat video, tapi ya dikasih back song, akhirnya kena klaim hak cipta. Dan semakin kesini tahu, oh ternyata kena klaim hak cipta, nggak boleh pakai ini ya. Ternyata akhirnya sini saya mencari musik yang disediakan YouTube, oh ada, bisa. Dan dulu waktu dan saat video saya, channel saya monet, itu saya sudah membuat potongan-potongan open apa ya, video atau apa ya namanya itu, depan itu loh, kayak depannya itu loh, depannya itu, opennya itu ada beberapa detik mengambil video yang sudah dimulai, ternyata kena klaim hak cipta. Dan itu berbahaya juga, berbahaya. Jangan sampai kena klaim hak cipta. Kalau sekali dua kali itu ya, nanti kalau ketiganya bisa kena strike, bisa kena peringatan, akhirnya dikasih teguran selama beberapa hari, nggak bisa upload atau nggak ada iklannya. Itu setelah dibanding akhirnya bisa kembali. Nah itu, jadi ya seperti kita sampaikan, saya kembalikan lagi, ada apa dengan YouTube itu bukan ada apa dengan YouTube ya, tapi kita harus disuruh berkreatif lagi, lebih inovatif lagi, dan tidak ada yang namanya mengeluh ya. Kita nikmati apa, oh saya buat ini ya, upload, besok saya buat ini, upload, oh saya buat ini lagi, upload. Pasti akan ada video yang naik. Nah itu, kalau sudah direkomendasikan. Contohnya begini, YouTube itu akan melihat algoritma kita, jam 8 ini muncul, jeling ya, upload, jeling ya, upload jam 8. Besoknya lagi jam 8 nggak ada yang melihat nih, semua lewat, seret, yang nggak semua lewat. Oke, besoknya lagi upload jam 8 lagi, lewat lagi, seret, nggak ada yang melihat lagi. Nah, besoknya lagi upload lagi, wah, oh ternyata loh ini kok uploadnya setiap jam 8 sekali. Oh karena ini konsisten, setiap video kita yang upload jam 8 akan direkomendasikan. Nah, oh ini klik ya, ada yang melihat, kemudian lagi ada yang melihat lagi, kita upload video yang baru, oh ada yang melihat lagi, kemudian otomatis video yang lama-lama pasti akan dilihat lagi oleh orang lain. Oh ternyata, oh ini kontennya seperti ini ya, dilihat lagi, oh ternyata ini ya. Pengalaman saya kalau melihat video itu pasti setelah melihat satu video, kemudian cari video yang populer, terus cari video yang terlama ya. Mungkin sekarang di fiturnya sudah mulai hilang ya kayaknya. Saya yang salah ya, melihat video, mencari fitur video terlama nggak ada.
adanya populer saja atau terbaru. Ya, yang terlama sudah hilang mungkin ya, saya juga kurang tahu, fiturnya berubah lah ini loh. Semakin kesini kan semakin apa, uh, kualitasnya semakin baik, semakin tinggi. Dulu di YouTube Studio itu juga tidak ada monetisasinya atau berapa apa aplikasi loh ya, saya bicara aplikasi loh ya ini ya. Di YouTube Studio itu cuman ada jumlah sub dan konten dan lain-lain, belum ada jumlah berapa sub, berapa sub ada, cuman jarumnya itu loh, jarum jamnya itu nggak ada kalau di aplikasi YouTube Studio. Tapi kalau di Chrome lewat YouTube Studio itu ada semua, ditekan monetisasi ada. Nah di aplikasi sekarang saya melihat itu ada dolar di bawah gambar S itu ya, S. Nah itu apa, sudah ada aplikasinya, yaitu semakin baik gitu loh, semakin mempermudah, semakin mempermudah para konten kreator melihat perkembangan YouTube channelnya, ya itu seperti itu. Jadi kembali lagi, tetap jangan menyerah ya, tetap upload, fokus upload, dan tidak usah mendengarkan omongan yang lain. Tidak ada YouTuber yang gagal, tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber yang malas upload. Nah, itu. Sekali lagi, ada apa dengan YouTube? YouTube itu bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah kita harus lebih berkreatif lagi dalam mengembangkan channelnya masing-masing. Ya, jangan lupa riset, jangan lupa cari tanya-tanya, jangan lupa rajin membaca, oh ini, jangan lupa melihat ya, jangan lupa melihat. Kemudian jangan lupa juga saling mensupport temannya, apalagi kalau kamu disupport teman, otomatis temanmu akan mengirimkan videomu, dan kamu juga jangan lupa menyupport temanmu, melihat videomu, support juga. Nanti semakin sana namanya gedok tular, atau menyampaikan video yang bermanfaat ya, bermanfaat. Kalau sudah direkomendasikan YouTube itu enak apapun videonya, apapun uploadnya, itu pasti akan berada di beranda teratas ya, berada di beranda teratas ya. Di sini kita saling belajar ya, saya juga masih pemula ya, jadi apa yang saya alami, apa yang saya tahu, pasti kita akan berbagi di sini ya, berbagi di sini. Jadi untuk para YouTuber pemula, jangan sampai mudah menyerah, jangan sampai mudah menyerah. Nah, ada apa dengan YouTube? Bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah para konten kreator harus rajin, harus berkreasi, harus berkreatif, harus berinovasi dalam mengembangkan channel masing-masing. Itu yang dimaksud ya. Jadi bukannya sak-sae, bukannya sembarangan ya. Itu. Nah, itu adalah beberapa pengalaman yang saya alami atau yang saya tahu. Kalaupun teman-teman mau bertanya, saya jawab di kolom komentar, atau tanyalah di kolom komentar, saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya tanyakan ke teman-teman yang lebih mengerti ya. Itu yang jelas. Sekarang hati-hati dalam membuat video dan dalam memberikan berkomentar. Apalagi sekarang IT itu ada undang-undangnya
ya bukan sekarang sebenarnya. Sejak dulu IT itu ada undang-undangnya, tapi uh, mungkin banyak yang belum tahu ya, makanya berkomentar yang baik-baik, jangan sampai berkomentar yang menyakiti hati, jangan sampai berkomentar yang apa ya, mengandung sara, ujaran pembencian seperti itu ya, yang lebih bermanfaat lah, kita lebih bermanfaat dan jangan sampai aneh-aneh lah dalam berkomentar ya, karena ada aturannya sendiri-sendiri. Ya, video ini saya buat seadanya. Saya juga ingin mencoba apakah dengan video seperti ini nanti apa ini, viewnya apa bisa naik, dan apakah bisa menambah sub juga ya. Itu kita perlu riset, kita perlu trik, kita perlu mencobanya ya. Yang penting jangan menyerah ya, sungguh sekali di sini. Gitu ya, banyak sekali tutorial di YouTube tentang pengembangan channel. Carilah di situ ya, carilah di situ, siapa tahu, atau syukur-syukur ya, itu syukur-syukur, idep-idep itu syukur-syukur. Ini baru ketemu ini saya, idep-idep berteman, syukur-syukur berteman. Nah, idep-idep mencari video, siapa tahu ketemu video yang cocok sesuai algoritma channel kita. Syukur-syukur kita ketemu tutorial yang cocok dengan video kita. Itu memang perlu kita melihat video teman-teman, perlu teman-teman yang lain, maksudnya teman-teman yang lain yang berhasil, kita harus melihat videonya itu, dan jangan sampai menyerah. Intinya jangan sampai menyerah, harus riset, harus mencari ya, harus riset, harus mencari, dan tidak boleh menyerah. Itu ini apa ya, jangan lupa lah kita saling memberi motivasi itu. Oke, video ini tidak disponsori apa-apa. Video ini hanya sebagai hiburan, dan kalau ada saran yang bermanfaat bisa dipakai, kalau tidak ada saran yang bermanfaat bisa diabaikan atau sebagai hiburan saja ya. Siapa tahu, oh kata-katanya dari ceritalah sedikit ini ternyata benar, oh ternyata sarannya dari ceritalah sedikit ini ada benarnya juga, oh ternyata tidak ada sarannya yang salah sarannya, ya tidak apa-apa. Itu yang penting kamu apa ya, sudah memberi motivasi. Salah satunya melihat video ini ya, memberi motivasi ya. Ya doakan saja saya sukses, kalian juga sukses dalam dunia per-YouTubean, dan tidak ada yang saling dirugikan ya. Kalau kita bagi trik yang tidak apa-apa lah, kalau serius kita bisa saling kerjasama ya. Kalau serius kita bisa saling kerjasama, kita tidak tidak mudah putus asa gitu. Yang penting video kita harus bermanfaat, inovatif atau berkreatif lah itu ya. Di situ kita harus bermanfaat, inovatif dan kreatif, intinya di situ ya. Jangan sampai meninggalkan yang namanya support, motivasi ya itu.
saya di sini bicara panjang lebar, bukan bicara panjang lebarnya, lebih ke bercerita pengalaman. Ya, kita ulangi lagi, ya saya ulangi lagi, bukan kita ulangi lagi, saya ulangi lagi. YouTube. Ada apa dengan YouTube? YouTube itu bukan ada apa, tapi maksudnya begini, untuk kita konten kreator lebih berkreatif, berkreasi, berinovatif. Kalau bisa kita berkolaborasi dengan YouTuber yang lain, ya, yang subnya banyak, itu pasti lebih baik lagi, ya. Itu. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Kita tetap berjalan, ya, tetap berjalan di jalan yang harusnya kita lalui, yaitu melalui proses, kemudian dari proses A ke proses B, proses C, proses D, dan jangan lupa kalau sudah proses menuju sukses itu awalan, kemudian proses, kemudian sukses kan. Nah, setelah sukses itu jangan lupa suksesnya itu dikembangkan lagi ke yang lain, jangan sampai berhenti di situ saja. Kalau bisa ditularkanlah ilmu-ilmunya. Ilmu itu tidak akan hilang sampai akhir hayat. Kalau teman-teman punya ilmu, kalau ditularkan itu akan bermanfaat juga. Selain mendapatkan pahala, juga semakin memudahkan jalannya untuk menuju kesuksesan. Ya, itu. Sampai serak suara saya. Oke ya. Video per YouTubean itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Tutorial itu juga banyak sekali. Kamu bisa membuat video-video yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk teman-teman. Ya, share saja kemana-mana. Jangan lupa support dan memberi motivasi teman-teman yang lain. Itu adalah salah satu untuk merekomendasikan video yang teman-teman punya. Salah satunya di situ, ya. Terus kita singgung sebentar ya, kita singgung sedikit untuk channel yang mudah dibuat atau channel yang sekiranya tidak membutuhkan biaya yang banyak. Salah satunya adalah channel yang saya buat ini. Ya, ini kita tinggal duduk, tinggal pasang kamera. Ini saya pakai kamera HP saya sendiri, ya, saya tidak berbohong. Ini kameranya juga HP-nya juga apa adanya. Hanya pakai pakai kursi, dan ini ruangannya juga apa adanya, tidak saya buat-buat. Ya, ini tinggal duduk, kemudian nyiap berbicara, ngomong, dan siapkan mental, dan jangan malu. Salah nggak apa-apa, yang penting sudah berusaha. Nah, itu ya, itu salah satunya seperti ini, berbicara di depan kamera. Kemudian yang kedua adalah tutorial ya, sama. Kalau tutorialnya seperti ini bisa menggunakan satu HP atau dua HP. Memasak itu juga kegiatan sehari-hari toh, yang mudah toh. Dan kalau bisa ya video yang tidak membutuhkan lingkup banyak orang atau membutuhkan orang banyak. Kalau orang-orang yang malas keluar, pasti di dalam kamar buka video, buat video, dan segera di upload, pasti
kalau sudah sering seperti itu pasti akan timbul kreativitas sendirinya. Nah, salah satunya vlog itu juga mudah ya, jika mudah tinggal apa itu kamera pakai tongsis atau gimbal, kemudian kita bicara, kita ngomong. Nah itu vlognya nggak usah jauh-jauh, di area rumah saja kan sudah cukup. Vlog dengan apa, vlog dengan siapa, vlog dan lain-lain ya itu. Kemudian ada apa ya, ada vlog itu, terus unboxing, yaitu unboxing, tapi itu juga membutuhkan biaya juga ya. Unboxing ya harus beli itu beli ini, kemudian dibongkar sendiri, di unboxing sendiri ya itu. Atau kalau ndak, memanfaatkan lah barang bekas yang botol itu, kamu potong, kamu buat apa, kemudian kamu video sendiri lewat yang kelihatan tangannya saja, itu malah lebih banyak penontonnya kayaknya daripada cuman mendengarkan omongan ini. Kalau mendengarkan omongan ini, kita buat podcast itu juga membutuhkan biaya mahal juga. Contohnya apa ini, dari Kobuser itu tanya kemarin, kan pasti ada biayanya itu mahal-mahal sekali kalau dari Kobuser itu ya, itu bagus. Tapi juga sama, sekarang juga banyak yang mengikuti jejaknya artis-artis yang lain, podcast. Kalau di Jawa ini ada podcastnya ya, Denny Caknan itu mengundang penyanyi-penyanyi dan lain-lain, yaitu juga menggunakan podcast. Kemudian masih banyak lagi lah, Great, kemudian ada Luna Maya dan lain-lain. Atau seperti menceritakan suatu kejadian ya, seperti menceritakan suatu kejadian. Ada Herodita apa itu ya, yang dari Jepang itu loh, Jepang Indonesia Blasteran itu loh. Nah itu, kemudian ada Nesi Jutge ya, itu juga menceritakan kejadian-kejadian yang ada di peristiwa masa lalu atau peristiwa yang terjadi sekarang yang lagi viral. Itu juga tinggal menceritakan, tapi juga harus ada tatanan bahasa yang baik, alur yang jelas ya, tidak seperti saya. Kalau ini acak-acakan. Terus ada lagi yang dari mana itu ya, dari Sumatera atau apa, lupa saya, yang kakak perempuan itu lah, lupa juga namanya. Saya sering melihat juga, itu juga menceritakan kejadian-kejadian sejarah. Nah, itu kan tinggal di dalam kamar ya, menceritakan itu apa yang dikirimkan penggemar, apa dikirimkan pemirsa, atau apa yang sedang dialami kejadiannya sendiri. Nah itu yang mudah. Kemudian masak itu juga mudah, kamu setiap tinggal merekam dari atas, ya itu butuh pengeditan juga. Kalau butuh pengeditan dari pembuatan terus akhir, kan kalau kamu rekam terus gak mungkin kan kamu langsung kirimkan gambar, kirimkan video, pasti butuh editan juga, pasti butuh motong-motong video juga ya. Makanya itu juga agak mudah yang masak atau membuat kue ya, itu juga bisa di video, atau membuat apalah yang intinya buat makanan, itu juga mudah. Kemudian tadi apa, saya lupa video ya. Ini ya salah satunya seperti ini yang mudah juga sih, tapi tinggal bahasanya saja ditata atau ditulis. Kalau saya tuh enggak, tanpa tulisan, tanpa apa-apa, tinggal pasang kamera, nyalakan, direkam, kemudian
kemudian diupload nanti ya, nanti saya upload ini, karena jangan ditiru, nah, kalau teman-teman harusnya lebih baik lagi dari video yang saya buat ini ya, jangan ditiru, harus lebih baik lagi dari video yang saya buat ini ya. Terus kemudian apa ya, video tutorial atau review bunga yang ada di sekitar rumah, tanaman yang sekitar rumah itu juga lebih mudah, atau barang-barang yang di sekitar rumah, atau sekarang review apa itu ya, banyak sekali lah, atau caranya membuat dari bahan kardus yang enggak dipakai, atau cara membuat apa, prakarya, keterampilan, itu juga origami ya. Origami itu juga tinggal apa, tinggal video diletakkan, dikasih apa, video diarahkan ke tangan, kemudian tinggal membuat ya, tinggal diedit, tergantung durasi, kalau mau panjang ya diperlambat, kalau mau cepat ya dicepatkan, yaitu itu juga mudah juga. Atau menjadi wisata kuliner ya, wisata kuliner itu juga enak sih, juga enak, sudah makan kemudian ya itu mau, ya itu tadi, jangan malu. Biasanya kan malu, atau mungkin kita harus izin dulu sama warungnya atau sama restorannya supaya tidak mengganggu. Kalau mengganggu ya jangan ya, kita lihat suasananya dulu. Nah seperti itu. Saya itu banyak sebenarnya ya, pengen membuat membuat film pendek, pengen membuat podcast tentang pembelajaran, tentang anak-anak lah intinya, kita wawancarai tentang guru, kepala sekolah dan lain-lain ya, kita buat seperti itu supaya ada kesibukan yang lain. Padahal saya sibuk terus ya ini ya. Nah itu ya, silakan teman-teman pikirkan apa yang cocok kepada passion teman-teman supaya tidak mengganggu pekerjaan yang lain, dan supaya bisa menambah lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Dan jangan iri dengan hasil orang lain ya, harus mengakuinya kalau itu benar-benar lebih bagus dari yang kita punya. Tapi kalau apa itu, kalau punya kita lebih bagus ya jangan mengejek, kalau bisa ya memberikan cara atau memberikan motivasi atau membantunya biar supaya lebih semangat, dia juga semangat, kita juga semangat, kita tidak rugi kok membantu teman-teman itu yang tidak rugi. Yang teman-teman yang sukses itu kita sudah berhasil membantu teman-teman itu, kita tidak rugi. Nanti jatuhnya malah bangga, apalagi yang kita ajari lebih apa itu, lebih baik dari kita, wah kita semakin bangga ya itu. Jadi hilangkan sifat irinya ya itu. Jadi kita tetap menjadi manusia sosial, atau kita saling membantu ya, jangan sampai kita saling menjatuhkan, karena jatuh itu sakit, butuh betadin, butuh apa itu, kain kasar dan lain-lain ya itu ya, supaya bisa menyembuhkan luka yang sakit, sudah jatuh sakit ya toh. Nah itu cerita dari saya ya, semoga bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat tidak apa-apa, yang penting teman-teman tetap saling support, saling memberi motivasi. Ingat ya, ada apa dengan YouTube, bukan itu yang dimaksud, tapi kita
ingat ya, ada apa dengan YouTube, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah kita konten kreator harus lebih berkreasi lagi, dan tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber yang malas mengupload video, ya itu ya. Oke, dari saya cukup sekian dulu, dan semoga teman-teman sukses semua. Salam YouTuber pemula, harus semangat dan tidak boleh menyerah di tengah jalan. Salam sukses. Kita bertemu lagi di video berikutnya ya. Jangan malas melihat video saya, jangan malas mendengarkan ocehan saya. Kita saling berbagi, kita saling menyemangati, kita saling memberi motivasi. Oke, salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk YouTuber pemula.